Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2 PGSD kelompok 5 akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual prinsip efisien dalam kurikulum. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Agustina Miftahul Ulfa, ada Mbak Danti Alifa, ada saya sendiri Humaidah, ada Mas Abian Naufal Latif, dan yang terakhir ada Mbak Yulivia Dianti. Pengertian prinsip efisien dalam kurikulum. 1. Kurikulum harus direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, dapat dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana, terjangkau, dan memerlukan biaya yang murah. Ketiga, terdapat sinergi dan dukungan dari berbagai sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat. Terakhir, yang keempat, mampu menjembatani kompetensi yang dimiliki guru dan siswa secara tepat, bersifat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, serta tidak menyulitkan satu sama lain. Implementasi penerapan prinsip efisien. Sebagai contohnya, saat materi gaya dan gerak benda, kita bisa menggunakan alat sederhana yang ada di kelas. Misal, pada materi gaya dorong, sebagai contohnya kita bisa mendorong meja, kursi, dan lain-lain. Berkaitan dengan waktu, guru tidak perlu banyak bercanda atau basa-basi saat mengajar. Boleh diselingi ice breaking sebagai selingan atau candaan yang membuat anak fokus. Namun, alokasi waktu yang digunakan harus tetap diperhatikan dengan baik. Silakan, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi penerapan prinsip efisien. Contoh yang pertama yaitu adalah saat pembelajaran materi rangka manusia. Jika di sekolah tidak tersedia kursus kerangka manusia, guru bisa menggunakan media pembelajaran berupa video dari YouTube atau mencari gambar 3 dimensi dari situs tertentu, sehingga sekolah tidak harus membeli media rangka manusia asli, karena media rangka manusia yang asli tentunya membutuhkan biaya yang sangat banyak. Kemudian contoh yang kedua adalah saat melakukan pembelajaran mengenai bangun datar. Siswa diajak untuk berkeliling di lingkungan sekitar sekolah, sehingga siswa menemukan segala bentuk bangun datar yang mereka jumpai pada benda-benda di lingkungan sekolahnya. Kemudian siswa dapat memahami dan mengerti apa saja bentuk-bentuk bangun datar yang ada dalam kehidupan nyata, sehingga pembelajaran dapat bermakna oleh siswa. Kemudian juga pembelajaran tersebut bisa kontekstual, sehingga bisa dikaitkan dengan keadaan di dunia nyata. Selanjutnya, baiklah, untuk selanjutnya yaitu materi relevansi kurikulum. Di sini relevansi kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu relevansi eksternal dan juga relevansi internal. Untuk relevansi eksternal akan dijelaskan oleh Mas Abian Naufal, sedangkan relevansi internal dijelaskan oleh Mbak Yulivia. Baiklah, untuk selanjutnya silakan untuk Mas Man untuk menjelaskan yang relevansi eksternal. Ya, baik, terima kasih. Relevansi eksternal. Yang dimaksud relevansi eksternal yaitu tujuan, isi, dan proses pembelajaran yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kurikulum yang dikembangkan diupayakan sesuai dengan lingkungan sekitar peserta didik. Apa yang tertuang dalam kurikulum hendaknya mempersiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat. Implementasinya, apabila lingkungan sekolah berada di perkotaan, siswa perlu diperkenalkan kehidupan di lingkungan kota, seperti keramaian dan rambu-rambu lalu lintas, tata cara dan pelayanan jasa bank, kantor pos, dan lain sebagainya.
Ya, jadi untuk relevansi internal selanjutnya yaitu adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum sendiri yang meliputi tujuan, isi, proses penyampaian dan penilaian. Nah, dalam relevansi internal ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum. Kurikulum hendaknya dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan siswa, dengan memperkembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, implementasinya seperti apa? Misalnya, untuk mengembangkan keterampilan menulis, siswa tidak hanya diajarkan menulis secara manual dengan pensil atau pulpen, namun diajarkan dan dilatih untuk menggunakan komputer atau laptop dan melatih keterampilan siswa mengoperasikan fitur-fitur dalam Microsoft Word. Nah, selanjutnya, baik, untuk selanjutnya, di sini ada contoh keterkaitan implementasi dari prinsip efisien dan relevansi dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Kami mengambil contoh, pada kurikulum Merdeka diterapkan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita menyadari bahwa setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya, hal ini dapat dilihat pada materi pembelajaran IPA kelas 6 sekolah dasar dengan mengaitkan materi pubertas dengan kewajiban di dalam agama setelah mengalami masa pubertas, di mana pada masa pubertas itu terjadi perubahan fisik, emosi maupun aturan di dalam agama mengalami perubahan dan terjadi perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Sehingga melalui pembelajaran diferensiasi, siswa laki-laki maupun perempuan dapat berdiskusi secara terpisah bersama didampingi guru agama dan guru kelas atau mungkin di sekolahnya ada guru biologi tersendiri agar dapat menghadapi masa-masa pubertas mereka dengan aman, nyaman, tenang, dan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Pembelajaran tersebut juga bisa dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien, di mana ketika guru kelas atau biologi dan guru agama melakukan pendampingan secara bersamaan, akan lebih menghemat tenaga dan juga mungkin waktu. Model pembelajaran yang seperti itu juga tidak memerlukan biaya yang besar karena dapat dilakukan dengan cara diskusi maupun konseling di sekolah secara sederhana. Oleh sebab itu, adanya pembelajaran diferensiasi dalam kurikulum Merdeka dapat dikatakan relevan dengan tuntutan dan kebutuhan siswa pada kehidupan sehari-hari. Nah, demikian itu tadi penjelasan dari kami mengenai prinsip efisien dan relevansi pada pengembangan kurikulum. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf, dan kepada teman-teman atau kelompok lain yang ingin memberikan komentar atau saran, silahkan menuliskannya pada kolom komentar. Sekian dari kelompok kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.